Selamat malam pemirsa, gaduh impor komoditi pangan belum juga usai. Setelah minggu lalu kita membahas mengenai rencana impor beras sebesar 1 juta ton yang kemudian minggu ini gaduh kembali pasca pernyataan dari Kabulok yang menyatakan bahwa ada perintah untuk segera mengimpor beras demi mencukupkan kebutuhan beras nasional. Kali ini impor garam pun juga masih menuai pro dan kontra. Bagaimana tidak, besarannya seperti yang tadi juga sudah Anda simak, sangat besar dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, naik 13,88%. Untuk itulah pada malam hari ini Indonesia Business Forum mengangkat tema mengenai impor garam laut Indonesia, apakah memang tak lagi asin. Saya sudah bersama dengan 4 orang narasumber di studio. Saya perkenalkan satu persatu. Yang pertama ada Direktur Industri Kimia Hulu Kementerian Perindustrian Bapak Fridi Juwono. Pak Fridi, selamat malam. Selamat malam. Sehat Pak? Alhamdulillah. Ini tentunya mulai puyeng untuk bisa mencukupkan kebutuhan industri agar terus bergerak dan pertumbuhan ekonomi bisa sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah. Dan saya perkenalkan selanjutnya ada juru bicara Kementerian Kelautan dan Perikanan, Mas Wahyu Muryadi. Boleh dipakai hand mic-nya? Nah. Ya, thank you. Sehat Mas Wahyu? Alhamdulillah. Ini terus berkeliling Nusantara ya untuk ngecek bagaimana kemudian nelayan dan petani garam tentunya ya. Iya, betul. Sudah siap untuk panen. Ya, kita sapa semua mereka. Selanjutnya ada anggota Komisi 4 DPR RI dari fraksi P3, Ibu Emma Umiatul Cusnah. Bu Emma sehat? Sehat. Assalamualaikum Ibu. Salam. Dan tentunya ada Pak Adi Lukman, Ketua Asosiasi Makanan Minuman Indonesia. Pak Adi sehat? Salam sehat semuanya. Sudah mulai menggeliat ya Pak industri Pak? Iya, sudah mulai. Dan saya juga terhubung melalui video conference dengan Pak Muhammad Hasan yang merupakan Ketua Himpunan Masyarakat Petambak Garam Indonesia. Pak Muhammad Hasan, selamat malam. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Muhammad Hasan, saya ke Bapak dulu deh. Ini kan para petambak dan juga petani garam banyak yang mengeluhkan rencana impor yang sedemikian besar angkanya hingga mencapai 3,07 juta ton, naik 13,88%. Apakah memang ini berpengaruh dengan harga garam petani Pak saat ini? Ya, terima kasih Mbak Manuhara. Terkait dengan adanya kebijakan importasi garam oleh pemerintah sebesar 3,07 ton, kurang lebihnya 3,1 juta ton itu, ini sebenarnya sangat memukul terhadap kepentingan masyarakat petambak garam. Bagaimana tidak? Nah, di musim kemarau saja itu sudah harganya sudah anjlok sampai sekarang, tidak ada kenaikan. Itu karena apa? Pertama adalah pengaruh impor. Nah sekarang kalau kita melakukan importasi lagi dengan 3,1 juta ton, sementara stok kita itu masih banyak, 1,2 juta ton yang belum terserap seperti itu. Nah ini terus kemudian pemerintah melakukan upaya importasi tanpa melihat kebutuhan. Nah, kalau saya lihat tanpa melihat sebuah kebutuhan yang real, akan tetapi ini melihat sebuah keinginan seperti itu. Nah, ini pengaruhnya terhadap penyerapan dan harga yang anjlok tentunya. Jadi oleh karena itu saya berharap kepada pemerintah ini hendak untuk dikaji ulang seperti itu. Dikaji ulang dan pemerintah harus juga memperhatikan tentang masalah harga dan penyerapan yang hingga saat ini stoknya di ladang-ladang garam rakyat kita masih banyak. Ditambah dengan stok garam PT Garam tentunya seperti itu. Nah ini sangat memukul tentunya Mbak. Kami berharap kepada pemerintah agar menetapkan HPP kan Bapokting harus ditetapkan dulu dalam perpres seperti itu. Nah ini sebagai bentuk perlindungan di dalam memberikan kepastian usaha bagi masyarakat petambak garam. Nah kalau ini dibiarkan secara terus menerus, maka masalah klasik ini akan selalu timbul setiap tahunnya seperti itu. Nah, yang diharapkan pemerintah ada kepedulian, semua stakeholder, pelaku usaha garam, tentunya juga para pabrikan, juga punya goodwill untuk menaikkan harga dan tentunya juga ada upaya melakukan penyerapan garam rakyat kita. Sekali lagi, kenapa industri itu tidak mau untuk menyerap garam rakyat kita? Nah, ini kan terkait masalah mutu, dari dulu mutu. Nah, sepanjang tahun kita dari tahun ke tahun ada program pemerintah di dalam upaya peningkatan mutu dan peningkatan produktivitas guna untuk mencapai swasembada garam nasional kita. Akan tetapi kalau kondisinya saat ini seperti ini terus,
maka ini akan mengurangi spirit. Nah, saya ingat bahwa Presiden Jokowi mengatakan bahwa kurangi impor, berdayakan produk dalam negeri. Nah, terus kemudian implementasi pembantu Presiden saat ini malah justru mendorong adanya importasi garam yang menyebabkan terus anjloknya harga dan minimnya penyerapan. Ya. Seperti itu, Mbak Manuhara. Bapak, berapa persen kemudian penurunan harga yang dialami oleh petani, Pak, pasca rencana ini kemudian sudah mengemuka? Nah, kalau terkait masalah harga, ya, ini mengalami kerugian. Kalau kita hitung biaya produksi untuk petambak garam kita kan kisarannya 400 hingga 500 seperti itu. Nah, sementara yang diterima oleh petambak garam kita ini kisaran 300 sampai 350. Oke. Nah, sedangkan di pabrik itu harganya 550 hingga 600 seperti itu. Nah, kenapa alasannya tidak menyerap dengan memberlakukan harga yang murah? Karena kita yakin, Bu, saat ini masih banyak penumpukan stok garam di para perusahaan. Seperti itu. Ini yang harus dilakukan pemerintah untuk melakukan monitoring stok di perusahaan. Nah, sekali lagi, nafas daripada sebuah kebijakan dalam mengambil kebijakan kuota impor itu adalah sebuah data yang akuntabel. Nah, kalau salah data, seperti tahun 2018 kita ingat, pemerintah melakukan importasi garam sebesar 3,7 juta ton. Nah, padahal kebutuhannya tidak sampai segitu. Ya. Nah, ini cilaka 13 ini. Seperti itu. Akan memperburuk suasana kebatinan masyarakat petambak garam kita, Mbak Manuhara. Baik, kita coba tanya ke Mas Wahyu. Mas Wahyu, catatan dari teman-teman di KKP, apakah memang sedemikian ironi ketika serapannya sangat rendah, tetapi impornya justru malah tinggi? Iya, terima kasih Mbak Manuhara yang cantik. Jadi sebenarnya yang bisa menjawab masalah ini yang punya otoritas adalah Kementerian Perindustrian. Jadi posisi KKP adalah sebelum diterbitkannya peraturan pemerintah nomor 27 tahun 2021, kami ini hanya memberikan rekomendasi. Yang ternyata angka yang ditetapkan oleh Kementerian Perindustrian yang melalui Rakortas di bawah Kemenko Perekonomian itu disepakati pada awal Januari yang lalu, 6 Januari 2021, itu senilai sekitar 3 juta ton. Nah, sementara angka dari KKP lebih rendah dari itu. Kami merekomendasikan ketika itu, Mas Wahyu? Kami menyepakati pada angka 2,6 juta. 2,6 ya, karena memang kebutuhan minusnya ini 2,57 ya, jadi tidak terlalu besar. Ya, kita coba tanya dulu ke Kemenperin, disepakati 3,07 Pak, dari angka 2,6 karena memang kekurangannya ini 2,57 Pak. Mungkin itu sudah langsung nyala, bisa langsung. Terima kasih Mbak Gita. Jadi garam ini memang barang strategis karena kalau kita lihat dulu garam aja sebagai perasa ya. Sekarang ini demand garam itu 84% itu untuk industri. Hanya 16% untuk konsumsi rumah tangga, untuk restoran. Dan memang dari 84% itu kalau kita lihat kebutuhan nasional tadi sampaikan 4,6 juta ton, itu 53% itu industri kimia. Jadi lebih kurang 2,4 juta itu industri kimia. Industri kimia kenapa bisa naik? Karena memang kebutuhannya adanya tambahan investasi. Kita melihat bahwa kebutuhan hampir di ruangan ini saja, ini kan kebutuhan akan bahan kimia khususnya yang berbasis garam itu seperti PVC, pipa dan kemudian di sini banyak berbarang plastik. Itu memang membutuhkan garam. Jadi dari klor itu. Kemudian apalagi, kemudian aneka pangan. Aneka pangan nanti bisa dijelaskan oleh Pak Adi karena memang ada kekhususan. Jadi sebagian memang aneka pangan itu bisa dari garam lokal. Memang ada sebagian besar lagi memang harus impor karena ada batasan-batasan impurities yang harus dipenuhi. Jadi kenapa itu meningkat? Karena memang proses untuk garam ini ditetapkan di rapat di Menko adalah dilakukan audit, dilakukan verifikasi ke industri penggunanya.
kemudian juga diaudit di pasarnya penggunanya. Jadi prosesnya cukup panjang sehingga ditetapkanlah angka yang tadi 3,07. Itu juga angka yang dari BPS. Jadi perindustrian dengan BPS hampir sama angkanya sebenarnya. Mungkin itu Bu Gita. Jadi untuk memenuhi kebutuhan apabila itu terjadi lonjakan akibat meningkatnya Iya, kebutuhan. meningkatnya kebutuhan industri. Bagaimana kemudian catatan dari DPR berkaitan mengenai pengawasan? Saat lagi kita akan lanjutkan, tetaplah di Indonesia Business Forum.